Renungan Pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, 7 Agustus 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah ahli waris yang Bapa tetapkan. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami jatuh ke atas batu dan hancur, dan pada akhirnya kami juga menjadi ahli waris bersama Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Hasudungan Sidabutar. Kepada Saudara Sudung, kami persilahkan. Selamat pagi, saudara dan saudari sekalian, di mana saja pun berada pada pagi hari yang indah ini. Bacaan renungan pagi hari ini, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024, berjudul Ahli Waris. Ayat renungan terdapat di dalam Matius 21 ayat 38, demikian firman Tuhan. Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Dalam perumpamaan tentang kebun anggur, Yesus menghadapkan kepada orang-orang Yahudi keadaan mereka yang sebenarnya. Tuan tanah mewakili Allah, kebun anggur bangsa Yahudi yang dilindungi oleh hukum ilahi, yang diperhitungkan untuk melestarikan mereka sebagai suatu bangsa yang terpisah dan berbeda dari semua bangsa lain di bumi. Menara yang dibangun di kebun anggur melambangkan bait suci mereka. Pemilik kebun anggur menghendaki buah dari para penggarapnya dalam jumlah yang wajar. Demikian Allah menghendaki dari orang-orang Yahudi suatu kehidupan yang sejalan dengan hak istimewa suci yang telah Dia berikan kepada mereka. Namun, sebagaimana para hamba yang meminta buah atas nama tuannya dibunuh oleh para penggarap yang tidak setia, demikian pula orang-orang Yahudi telah membunuh para nabi yang datang kepada mereka dengan membawa pesan-pesan dari Allah. Bukan hanya orang-orang ini yang ditolak, tetapi ketika Ia mengutus anaknya yang tunggal kepada mereka, yang merupakan ahli waris kebun anggur itu, dengan maksud untuk melestarikan kebun anggur itu bagi mereka sendiri, dan untuk menjamin kehormatan serta keuntungan yang diperoleh dari kebun anggur itu, maka orang-orang Yahudi yang angkuh, hamba-hamba yang tidak setia, berpikir di antara mereka sendiri sambil berkata, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia." Demikianlah Yesus mengungkapkan dalam perumpamannya tujuan-tujuan gelap orang-orang Yahudi terhadap dirinya sendiri. Setelah Yesus mendengar mereka menjatuhkan hukuman atas diri mereka sendiri dalam kutukan mereka terhadap para penggarap yang jahat, Dia memandang dengan rasa kasihan kepada mereka dan melanjutkan, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Orang-orang Yahudi sering mengulangi kata-kata nubuatan ini ketika mengajar orang-orang di rumah ibadat, menerapkannya pada kedatangan Mesias. Namun Yesus mengumumkan ahli waris yang dibunuh secara kejam dengan batu yang dibuang oleh para tukang bangunan. Namun pada akhirnya
menjadi batu penjuru dari keseluruhan bangunan. Kristus sendiri adalah pencetus sistem Yahudi, dasar dari bait suci yang mahal, perwujudan serta tujuan semua upacara pengorbanan. Dikutip dari buku The Spirit of Prophecy, jilid 3, halaman 34 dan 35. Demikian bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Sudung. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Kristus adalah ahli waris, dan tentang hal ini Roh Nubuat berkata dalam The Bible Echo tanggal 15 Juli tahun 1893 paragraf 9. Kristus adalah pewaris dari segala sesuatu yang Bapa telah tetapkan, yang olehnya Dia juga menjadikan alam semesta. Ini suatu kebenaran yang terkesan sederhana, tetapi sebenarnya mendalam. Bapa adalah pemilik segalanya, sumber segalanya, dan Bapa karuniakan segala yang Bapa tetapkan hanya kepada satu oknum, yaitu anaknya yang sesungguhnya, Yesus Kristus. Sebab Bapa menjadikan alam semesta hanya melalui anaknya. Yesus inilah yang mau dibunuh oleh para penggarap kebun anggur. Perhatikan kembali perkataan mereka dalam Matius 21 ayat 38 yang berbunyi, "Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.'" Para penggarap itu, yang adalah gambaran orang-orang Yahudi, tahu bahwa Yesus adalah ahli waris. Dengan sendirinya mereka akui Yesus adalah anak Allah, sebab anaklah yang menjadi ahli waris. Namun mereka tolak. Kenapa orang-orang Yahudi mau membunuh Yesus, sang ahli waris? Christ Object Lessons halaman 293 paragraf 3 berkata, "Mereka iri dengan keindahan karakter Kristus. Cara mengajarnya jauh lebih unggul daripada cara mengajar mereka, dan mereka takut akan keberhasilannya. Ia menegur mereka, menyingkapkan kemunafikan mereka, dan menunjukkan kepada mereka hasil yang pasti dari tindakan mereka. Hal ini membuat mereka menjadi gila. Mereka merasa sakit hati karena teguran yang tidak dapat mereka hentikan. Mereka membenci standar kebenaran yang tinggi yang terus-menerus Kristus sampaikan. Mereka melihat bahwa pengajarannya menempatkan mereka di tempat di mana keegoisan mereka akan tersingkap, dan mereka bertekad untuk membunuhnya. Inilah sebabnya orang Yahudi mau bunuh anak Allah. Dan benar, mereka bunuh pada akhirnya. Lukas 20 ayat 15 berkata, "Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya." Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu kepada mereka? Apa yang akan dilakukan oleh sang pemilik kebun anggur? Lukas 20 ayat 16 berkata, "Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain." Mendengar itu, mereka berkata, "Sekali-kali jangan." Imam-imam, kepala, dan tua-tua bangsa Israel paham bahwa merekalah yang dimaksudkan oleh perumpamaan itu, sehingga mereka berkata, "Sekali-kali jangan." Kenapa mereka berkata, "Sekali-kali jangan"? Roh Nubuat menjelaskan dalam Prophets and Kings halaman 712 paragraf 1. Tanpa disadari, mereka telah mengumumkan kehancuran mereka sendiri. Yesus memandang mereka, dan di bawah tatapannya yang tajam, mereka tahu bahwa Ia membaca rahasia hati mereka. Keilahiannya bersinar di hadapan mereka dengan kuasa yang tak terbantahkan. Mereka melihat dalam diri para penggarap itu gambaran diri mereka sendiri, dan tanpa sadar mereka berseru, "Sekali-kali jangan." Para penggarap mau bunuh anak dari pemilik kebun, tapi waktu diberitahukan bahwa kalau kamu bunuh anak itu, maka sang pemilik kebun akan datang dan membinasakan para penggarap tersebut,
sadar akan makna perumpamaan itu, orang-orang Yahudi ketakutan dan berseru, "Sekali-kali jangan." Saudaraku dalam Tuhan, bangsa Yahudi telah dipilih Allah untuk mengelola kebun anggurnya, tetapi hanya menghasilkan buah yang asam. Itulah sebabnya Allah mengutus para hambanya hingga anaknya sendiri untuk mengamarkan orang-orang Yahudi, tetapi mereka tolak dan bahkan bunuh. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 5 ayat 2 yang berbunyi, "Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam." Israel adalah kebun anggur Tuhan, namun gantinya menghasilkan buah yang baik dan manis, malah yang asam. Bahkan di ayat 7 dikatakan, "Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman, dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran." Inilah sebabnya Yesus mengamarkan orang-orang Yahudi melalui perumpamaan. Tetapi gantinya mereka sadar dan bertobat, mereka malah marah kepada Yesus, sebab mereka tahu dan sadar bahwa perumpamaan itu adalah tentang mereka. Amaran ini buat kita juga, umat-umat Allah yang mengaku Israel rohani. Amaran demi amaran telah diberikan, tetapi gantinya menghasilkan buah yang baik dan manis, malah yang buruk dan asam. Kelaliman dan keonaran masih merajalela di dalam Israel rohani. Karenanya Yesus ingatkan kita semua dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 315, paragraf 3. Allah adalah kasih. Dia memperhatikan makhluk yang telah Dia bentuk. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Sungguh, ini hak istimewa yang berharga, agar kita dapat menjadi putra dan putri yang maha tinggi, ahli waris Allah, dan ahli waris bersama dengan Yesus Kristus. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Kita dapat menjadi ahli waris bersama Kristus, dan itu hanya bila mana kita menerima Dia di dalam hidup kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan, bahwa Yesuslah ahli waris yang Bapa telah tetapkan untuk menerima segalanya. Dan kami pun dapat menjadi ahli waris yang sama, bila mana kami tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami, sehingga itulah wujud kami menjadi anak-anak Engkau, ya Bapa. Karena anaklah yang dapat menjadi ahli waris. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya oleh iman membuka hati, agar Kristus tinggal dalam hati kami, dan kami pun oleh kuasa yang dari Kristus menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.